Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu kembali lagi di dalam ibadah secara online. Dan kita masih bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk terus menyembah Dia. Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan untuk sepanjang hari ini dan seterusnya. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu dan perlindungan, pertolongan Tuhan yang sempurna atas kami sampai saat ini. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kami seluruh jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, mau datang di hadapan-Mu menyembah Engkau, meninggikan Engkau dan menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, kiranya kuasa-Mu bekerja ketika kami menaikkan pujian kepada Allah. Engkau hadir dan melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bekerjalah ya Bapa, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita muliakan nama Tuhan. Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia adalah Allah yang perkasa. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, bukan ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Allah kita sungguh dahsyat, Allah kita sungguh hebat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, bukan ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, bukan ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Katakan lebih lagi, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, bukan ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, haleluya. Berikan
saudara-saudara, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia adalah Allah yang sungguh hebat. Dia adalah Allah yang sungguh dahsyat. Mari kita terus menyembah Dia. Mari kita terus naikkan pujian kita kepada Allah kita. Menaikkan pengampunan kita kepadanya. Sebab Dia layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah Dia, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan pujian, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah Dia, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah Dia, sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Engkau Raja kami.
Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami puji nama-Mu Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan, ajaib-ajaib karya-Mu. Mulialah nama-Mu Yesus, Engkau Allah yang setia. Terima kasih, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Raja kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini gereja kami dipenuhi, gereja kami dipenuhi, rumah kami dipenuhi, rumah kami dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang akan terus memenuhi hati kami, kemuliaan-Mu yang akan terus memenuhi tempat ini, kuasa-Mu yang akan terus memenuhi gereja kami, kemuliaan-Mu yang akan terus memenuhi tempat dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami terus menyembah Engkau Allah kami, Engkau Allah yang sungguh ajaib,
Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman. Kiranya hati kami senantiasa selalu tertuju kepada setiap kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mengasihi orang-orang yang butuh pertolongan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami mata seperti mata-Mu untuk melihat setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu Bapa. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti jadikan hatiku jadikan hatiku seperti hati-Mu Bapa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu berotoritas bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan.
Kembali kita bertemu di dalam ibadah online GSCA Bethesda dan Anugerah Ministry. Dan pada minggu pertama dalam bulan ini, bulan September, kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu akan mempersiapkan hati. Dan tema dalam bulan ini atau dalam minggu ini, tema khotbahnya adalah jangan lupakan amanat agung. Sebuah pengingat bagi gereja agar tidak melupakan tugas mereka. Bapak Ibu, kitab Wahyu biasanya tidak banyak orang yang mau membacanya. Saya berapa kali bertanya, kenapa mereka tidak pernah bersentuhan dengan kitab Wahyu? Pada umumnya mengatakan bahwa kitab Wahyu itu menakutkan untuk dibaca, penuh dengan gambaran-gambaran yang melampaui dari apa yang realita, ya, gambaran-gambaran yang tidak lazim. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang sungguh memberkati gereja-gereja dan juga pesan-pesannya itu cocok dengan kita sepanjang sejarah gereja ada. Dan salah satu bagian dari kitab Wahyu itu adalah surat kepada ketujuh jemaat. Dan di dalam kelas-kelas Wahyu yang saya ajar, saya sendiri selalu diberkati ketika membahas pesan Kristus sang pemilik gereja kepada ketujuh gereja yang merupakan gambaran dari kondisi gereja sepanjang masa, sepanjang abad. Nah, di dalam struktur umum dari surat-surat yang dikirim kepada ketujuh jemaat, di mana tujuh gereja itu ada di Asia Kecil yang saat ini sudah menjadi negara Turki, ada pola-pola yang kita lihat sama. Yang pertama, biasanya surat ini dimulai dengan memperkenalkan jati diri Kristus. Siapakah Kristus itu? Lalu kemudian disusul dengan pujian-pujian kepada gereja. Ada gereja yang tidak mendapat pujian, tetapi pola yang umum itu didahului dengan puji-pujian. Lalu kemudian dilanjutkan kepada kritikan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh gereja tersebut. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sebuah dorongan atau seruan untuk bertobat. Dan kemudian dorongan untuk memahami apa yang mereka dengar dan diakhiri dengan sebuah janji yang menang. Nah, dalam khotbah hari ini kita akan belajar dari surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan tema yang saya ingin angkat ini adalah mari gereja jangan terbawa dengan situasi yang ada di sekeliling. Ingat bahwa keberadaan gereja atau orang-orang percaya saat ini masih ada oleh karena ada tugas yang harus dilaksanakan. Dan tugas itu adalah amanat agung. Dan kitab Efesus memperingatkan kita betapa berat konsekuensi kepada orang-orang percaya yang melalaikan tugas amanat agung ini. Namun sebelum itu mari kita melihat deskripsi dari kota Efesus. Sekarang nama kota Efesus yang ada di negara Turki bukan lagi Efesus, tetapi sebuah kota yang disebut Kusadasi, dan tetap menjadi sebuah kota yang indah dan menjadi salah satu tujuan wisata yang berskala internasional. Berada di pinggir laut dan menampilkan pemandangan yang sangat indah. Namun saudara, runtuhan dari kota Efesus juga memperlihatkan bahwa kota ini di masa lalu, di masa gereja mula-mula ada, kota itu adalah kota yang besar. Ya, oleh karena pada masa itu kota itu merupakan pelabuhan tersibuk di Asia. Jadi saya bisa membayangkan seperti pelabuhan-pelabuhan bongkar muat yang ada di Jakarta ataupun di daerah Singapura. Betapa sibuknya pelabuhan-pelabuhan ini, dan kota yang biasanya memiliki pelabuhan yang sibuk tentu akan berdampak kepada perekonomian dan kesejahteraan dari warga kota tersebut. Nah, yang menariknya adalah bahwa walaupun pada saat itu provinsi Asia Kecil, ibu kotanya adalah Pergamus, namun Efesus lebih terkenal, ya, pamornya jauh lebih berkilau ketimbang daripada kota Pergamus itu sendiri. Dia disebut sebagai cahaya Asia, lumen Asia. Dan oleh karena tempatnya yang strategis di mana dia berada pada tiga jalur utama perdagangan darat dan juga merupakan pintu gerbang dari Asia ke Eropa, maka kota ini menjadi sangat terkenal dan membuat kekaguman untuk kota-kota yang lain. Namun
biasanya kota yang disebut sebagai kota metropolitan, kota yang besar, selalu memiliki apa yang disebut sebagai sisi gelap. Dan sisi gelap dari kota Efesus adalah bahwa pada saat itu kota Efesus menjadi pusat pemujaan Artemis, di mana Artemis adalah simbol dari dewi kesuburan. Dan dalam praktek-praktek penyembahan mereka secara moral, secara seksual, ada praktek-praktek yang sangat tidak cocok, sangat tidak sesuai dengan apa yang dipandang oleh kekristenan sebagai sebuah perilaku kekudusan. Dan kemudian bahkan sistem keagamaan seperti itu berdampak kepada sistem sosial, sehingga kota Efesus menjadi sebuah kota yang menjadi pusat kehidupan seks bebas. Lalu bahkan kuil Artemis itu menjadi tempat suaka bagi penjahat-penjahat ya, yang melarikan diri dan coba menghindari diri dari tuntutan hukum. Sebuah kota yang menawarkan banyak hal, namun di sisi yang lain merupakan sebuah ancaman bagi kekristenan yang baru bertumbuh pada saat itu. Nah, di dalam surat kepada jemaat Efesus yang ditulis dalam Wahyu pasal 2, ada celaan yang menjadi banyak diskusi mengenai apa maksud dari celaan Yesus di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Ketika Yesus berkata, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Bapak Ibu, celaan ini seringkali dipahami sebagai perasaan semangat seperti seorang baru bertobat, ingin tinggal di gereja, kalau bisa mengikuti semua kegiatan di gereja, kalau bisa memindahkan tempat tidur mereka di gereja dan aktif. Kalau bisa, bahkan kalau di gereja yang di mana dia bergereja itu kurang kegiatan, maka dia akan cari gereja lain dan ikut semua kegiatan di situ. Tetapi apakah itu yang dimaksud dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 ini? Saya mengingat ada seorang ibu ketika dia sejak awal memang sangat terkenal di dalam gereja, dia setia, tetapi satu kali dia berkenalan dengan seorang dan saya tidak tahu bagaimana hamba Tuhan ini memperkenalkan konsep tentang menjadi orang Kristen atau melayani kepada ibu yang notabene memiliki suami dan juga anak-anak yang masih kecil harus diurus. Namun sejak itu ibu ini begitu bergiat. Awalnya nampaknya menggembirakan oleh karena tentu gereja akan senang kalau jemaat aktif. Tetapi kemudian mulai terlihat ada hal-hal yang aneh oleh karena dia akhirnya berpikir bahwa melayani Tuhan, mencintai Tuhan itu artinya sepenuhnya mengikuti seluruh kegiatan yang ada di gereja. Nah, perekonomian mereka sebenarnya tidak terlalu baik. Tetapi karena begitu terpengaruh dengan pendeta yang saya juga tidak kenal, ya tidak terlalu mengenal pendeta ini, dia rela untuk meninggalkan keluarganya untuk jangka waktu yang panjang, anak-anaknya tidak terurus, suaminya yang ya sebenarnya tidak terlalu sungguh-sungguh juga mungkin akhirnya menjadi tersandung. Kalau kayak begini menjadi orang Kristen, bagaimana keluarga tidak terurus? Dan singkat cerita Bapak Ibu, kemudian ibu ini selalu pergi di kota mana ada kegiatan dari gereja yang dia ikuti dan dia mengabaikan keluarganya. Tentu saudara, saya berpikir bahwa yang namanya kasih mula-mula tidak seperti itu. Konteks berbicara bahwa persoalan gereja bukan sekedar sebuah perasaan emosi up down ya, turun naik dan kemudian mengatakan itu yang dimaksudkan kasih yang mula-mula. Jadi pertanyaannya adalah apa sebenarnya makna meninggalkan kasih mula-mula? Apakah bicara tentang kasih horizontal persaudaraan di antara umat Tuhan, orang-orang Kristen, atau kasih kepada vertikal, kasih kepada Tuhan, ataukah ini bicara tentang sebuah persoalan pengabaian pada apa yang Tuhan telah tugaskan? Mari kita belajar bersama-sama supaya Tuhan akan menolong kita untuk mengoreksi diri kita sebagai orang percaya yang sebenarnya sudah mendapatkan sebuah tugas dan sebuah kepercayaan.
di dalam bagian ini pujian yang ditujukan kepada jemaat di Efesus memiliki dua aspek. Yang pertama, jerih payah mereka ditunjukkan dalam keseriusan mereka dengan iman. Jadi jemaat di Efesus memiliki komitmen penuh terhadap kemurnian ajaran. Ya, jadi ini adalah sebuah kesetiaan kepada ortodoksi, dan mereka begitu peka dengan hal-hal yang agak melenceng, pengajaran-pengajaran yang sesat, nabi-nabi yang palsu, dan dengan segera mereka bisa mengambil tindakan menolong, melindungi komunitas itu dari pengajaran yang aneh-aneh. Dan Bapak Ibu, di zaman modern ini banyak sekali ajaran yang aneh-aneh dan kadang membuat gembala sidang cukup kelimpungan ketika jemaatnya terpapar. Nah, ternyata ini sudah menjadi persoalan di gereja mula-mula, dan Efesus, ya jemaat di Efesus begitu sangat komit untuk memastikan mereka sangat baik di dalam ajaran-ajaran, di dalam doktrin-doktrin. Ya, ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa pengikut Nikolaus? Secara umum banyak penafsir mengatakan ini sama dengan roh dari spirit dari Bileam, ya, yang mengajak ya melakukan pelayanan oleh karena tawaran-tawaran uang dan sebagainya. Dan ini dalam konteks Efesus mereka mendapatkan tantangan karena orang-orang yang coba menyodorkan ajaran yang berbeda dengan apa yang menjadi ajaran ortodoksi oleh karena kepentingan untuk keuntungan diri mereka sendiri. Lalu kedua, pujian ini ditujukan kepada jemaat Efesus adalah dalam hal kerelaan mereka, ketekunan mereka, bahkan dalam situasi penderitaan sekalipun tidak membuat iman mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada Tuhan menjadi luntur. Malah mereka sampai kepada taraf kesediaan untuk menderita dan menjadi martir. Jadi dalam bagian yang lain, Tuhan atau Kristus itu memuji jemaat yang ada di Efesus dan berkata, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, setelah itu kita bergeser kepada celaan. Celaan ini jadi kontras dengan pujiannya. Dilihat dari konteksnya, ya Bapak Ibu, kasih vertikal ini juga ternyata bukan masalah. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka setia kepada ortodoksi atau ajaran yang benar. Ajaran yang diberikan oleh rasul-rasul. Yang tentu diterima oleh rasul-rasul itu dari Tuhan Yesus. Lalu di dalam praktek itu adalah mereka rela untuk menderita oleh karena konsekuensi mempertahankan kebenaran itu. Nah, bagaimana dengan kasih persaudaraan? Di dalam konteks ini pun saya secara pribadi melihat nampaknya bukan persoalan kasih persaudaraan di dalam ruang lingkup sebagai orang-orang percaya. Ya, hukum kasih itu menegaskan dua rangkap kasih yang tidak boleh diabaikan, yaitu kasih kepada Allah, kasih vertikal, dan kasih kepada sesama, yaitu kasih persaudaraan yang bersifat horizontal. Dan kalau kita menggali secara tekstual, tampaknya ya persoalan bukan juga kepada persoalan kasih persaudaraan. Karena justru mereka ini merasa satu keluarga, satu tempat yang menghadapi tantangan dari luar. Dan waktu itu terjadi biasanya ada persekutuan yang lebih erat, lebih kuat. Dan mereka bersepakat, mereka bersatu hati saling mendukung. Jikalau mungkin ada yang mulai lemah, kok terlalu sulit sih jadi orang Kristen, banyak sekali tantangannya, banyak sekali persoalannya, lalu mendukung, ayo kita bertahan. Ya, ini memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan berkata dunia akan menolak engkau karena aku. Jadi kemudian mungkin yang mulai lemah imannya dibangkitkan kembali. Jadi memunculkan sebuah solidaritas sebagai tubuh Kristus. Jadi persoalannya nampaknya bukan tentang kasih atau komitmen kepada Allah dan kepada saudara seiman, tetapi di dalam konteksnya itu lebih kepada bagian yang kedua, yaitu persoalan pengabaian kepada tugas yang penting.
Dan ini ada di dalam ayat-ayat yang akan kita bahas. Di dalam ayat 1 Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa Kristus itu diperkenalkan sebagai dia yang memegang ketujuh bintang. Lalu yang kedua, jati diri Kristus yang diperkenalkan adalah dia yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Dalam hal ini jati diri Kristus dihubungkan dengan ketujuh bintang dan ketujuh kaki dian emas. Apa arti 7 bintang dan 7 kaki dian emas ini? Kalau kita merujuk kepada Wahyu pasal 1 ayat 20, bintang ini diartikan sebagai malaikat ketujuh jemaat yang dalam konteksnya sejajar dengan 7 kaki dian emas. Karena 7 kaki dian emas itu ditafsirkan oleh penulis dari kitab Wahyu itu sendiri sebagai gereja. Dan kesejarannya adalah bahwa gereja ini memiliki 2 aspek. Aspek rohani dan aspek jasmani. Apa yang kelihatan, dan yang kelihatan ini adalah ketujuh bintang, dan kemudian aspek rohani dari gereja itu adalah 7 kaki dian emas, dan ini bicara tentang fungsi. Nah, di dalam hal ini kalau kita sudah sepakat bahwa ketujuh bintang dan ketujuh kaki dian itu sebenarnya adalah representatif dari gereja yang dimiliki oleh Kristus, maka waktu dihubungkan dengan jati Kristus, dia yang memegang dan dia yang berjalan-jalan, maka kita melihat ada kebenaran tentang Kristus di dalam gereja. Bahwa Kristus itu pemegang kekuasaan tertinggi di dalam gereja. Dan waktu berjalan-jalan ini bicara tentang penyertaan Yesus dan juga secara bersamaan merupakan sebuah pengawasan. Nah, kalau kita melihat kepada amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 19 sampai 20, Saudara, ayat 18 dimulai dengan sebuah kebenaran bahwa otoritas Kristus itu diberikan kepada penerima amanat agung. Lalu di dalam amanat agung ada perintah untuk menjadi saksi. Menjadi saksi dalam banyak bentuk. Tetapi inti dari amanat agung adalah sebenarnya menjadi saksi, menceritakan tentang Yesus dan tentang apa yang telah dia lakukan. Lalu kemudian amanat agung ini ditutup dengan sebuah janji bahwa Kristus akan menyertai gereja atau orang-orang percaya untuk melaksanakan amanat agung. Diberikan kuasa dan diberikan jaminan disertai sampai akhir. Namun kalau di dalam konteks Wahyu di mana dikatakan dia yang berjalan ini juga bicara tentang penyertaan kepada gereja-gereja, tetapi di saat yang sama Yesus terus berjalan sepanjang sejarah. Apakah gereja menghadapi kesulitan, gereja mengalami keberhasilan, Yesus terus berjalan bersama dengan gereja-gereja untuk memastikan bahwa tugas utama yaitu amanat agung tidak diabaikan. Dan ayat 1 ini bermaksud untuk mengingatkan kita, ya, termasuk pembaca pada kitab Wahyu, pembaca mula-mula, dan saat ini kita juga adalah gereja Tuhan, bahwa tugas utama gereja dalam hubungannya dengan Tuhan adalah menjadi terang atau menjadi saksi kepada dunia di luar sana. Dan Kristus sang pemilik gereja dan sang pemberi otoritas, dan tugas tersebut memastikan gereja tidak melupakan tugas mereka, karena pengabaian kepada tugas itu adalah konsekuensi yang sangat serius. Akan banyak hal yang membuat gereja melupakan tugas mereka. Itu sebabnya Kristus menggarisbawahi Yesus berjalan. Kristus berjalan di tengah-tengah kaki dian emas. Kaki dian emas ini adalah gereja dalam fungsinya sebagai saksi. Nah, ide ini Bapak Ibu digarisbawahi oleh Matius 24 ayat 11 sampai ayat 14. Dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kasih yang dingin
sebagai respon munculnya nabi palsu dan penyesatan, dihubungkan secara kontras dengan orang yang bertahan sampai kesudahan untuk mengemban amanat agung menjadi saksi di dunia. Nah, bagaimana dengan jemaat di Efesus? Ya, jemaat di Efesus dipuji karena ketekunan mereka, keseriusan mereka dalam mempertahankan ajaran yang benar, ajaran yang murni. Lalu dipuji juga oleh karena kesiapan mereka untuk menderita dan mati bagi Kristus. Namun, apa yang membuat Kristus memberikan penilaian yang kontras dengan pujian di awal dan ancaman kepada gereja di Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, Bapak Ibu? Kita sudah panjang lebar membahas mengenai apa yang ada yang menjadi kekuatan di dalam gereja. Nah, hal yang menjadi kekuatan nampaknya akhirnya menjadi persoalan yang menghalangi gereja untuk melaksanakan tugas terpenting. Ajaran yang benar itu penting. Kerelaan untuk menghadapi penderitaan oleh karena iman itu penting. Tetapi tugas terpenting itu adalah melaksanakan amanat agung. Kesaksian tidak boleh dihentikan. Nah, usaha untuk menjaga kemurnian doktrinal mereka membuat jemaat di Efesus melupakan tugas mereka bersaksi tentang Kristus kepada dunia. Ada antipati ketika bersentuhan dengan dunia. Dan penekanan kepada aspek tertentu seperti doktrin karunia-karunia yang juga ada di dalam gereja saat ini. Hati-hati karena bisa membuat gereja melupakan tugas utama mereka. Jadi Bapak Ibu, baik penekanan kepada ajaran-ajaran yang benar dan pengaktifan karunia-karunia roh di dalam gereja tidak boleh dilepaskan dari aktivitas menjadi saksi. Doktrin dan karunia atau penderitaan bahkan bisa menjadi zona nyaman orang Kristen melalaikan tugas bersaksi dan pergi ke dunia. Alasan takut tercemari, yang lain juga bicara takut untuk teraniaya dan sebagainya. Kadang-kadang itu membuat orang menghentikan kegiatan menyampaikan Injil. Tetapi melalui pesan ini, sekali lagi kita diingatkan tugas utama gereja adalah bersaksi sesuai dengan Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Lalu kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 juga mendahului penugasan. Kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, amanat agung adalah tugas yang belum selesai sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dan meminta seluruh orang percaya dari segala kalangan mengambil bagian dalam pelaksanaan amanat agung. Kadang-kadang orang berpikir bahwa amanat agung atau menjadi saksi itu hanya tugas para pendeta. Tetapi awal amanat agung diberikan tidak pernah dimaksudkan seperti itu. Lalu yang ironisnya Bapak Ibu, menurut survei yang dilakukan oleh Barna, bahwa 51% orang percaya tidak pernah mendengar tentang amanat agung. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara merupakan bagian dari 51% itu? Dan sedih sekali bahwa 6% tidak yakin mereka pernah dengar atau tidak, ya. Lalu kemudian 17% mengakui bahwa mereka tahu dan paham apa itu amanat agung. Ya. Hanya 17% yang sangat paham dan kemungkinan mereka aktif melakukan hal itu. Lalu 25% mengaku tidak pernah mendengar, bahkan tidak paham apa makna dari amanat agung. Ironis bukan Bapak Ibu? Ya, dari data ini saja sudah membuktikan bahwa alasan Yesus untuk terus berjalan dan memperingatkan gerejanya itu memang harus dilakukan. Dalam kenyataan survei yang dilakukan oleh Barna menunjukkan ada pengabaian kepada tugas ini. Ya, ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita
akhirnya bisa melihat apa yang dimaksud kasih yang semula itu. Kehilangan kasih mula-mula ini dipahami sebagai pengabaian atau ketidaksetiaan kepada tugas perjanjian orang percaya untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Ketidaksediaan menjadi saksi oleh sang pemilik gereja, yaitu Kristus, dipandang sebagai sebuah dosa. Dan dosa ini adalah dosa yang disengaja, dari kata meninggalkan. Apa perbedaan kata kehilangan dengan meninggalkan? Kata kehilangan adalah sesuatu yang bisa secara tidak sengaja itu hilang. Ya, kita mungkin duduk di satu tempat, lalu kita kehilangan barang kita, ya, dan kita tidak tahu di mana kita mau menemukan. Tetapi meninggalkan ini ada unsur kesengajaan. Kesengajaan atas tindakan, ya, untuk menjadi saksi. Dan tindakan yang disengaja ini mungkin bisa perlahan-lahan, ya, mulai meninggalkan apa yang biasa dilakukan, ya, atau bisa juga terjadi di dalam waktu yang singkat. Ketika kehilangan sesuatu, kita tidak tahu di mana kita bisa menemukan barang yang hilang tersebut. Tetapi ketika kita meninggalkan sesuatu, kita tahu di mana kita tinggalkan barang itu. Di situ perbedaannya, ya. Jadi menarik bahwa Kristus menilai bahwa gereja telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula itu adalah kesetiaan kepada perjanjian untuk menjadi saksi, untuk menceritakan kasih yang dialami kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan kasih yang sama, kasih yang menyelamatkan. Dan pengabaian tugas ini ditegur dengan sangat keras oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Apa yang menjadi solusi dari apa yang Yesus katakan, kejatuhan yang sangat dalam? Jadi menolak untuk menjadi saksi Bapak Ibu, itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh. Karena dipandang oleh Tuhan, sang pemilik gereja, adalah sebuah kejatuhan yang sangat dalam. Namun, ya, kehilangan memiliki aspek harapan bahwa karena itu tindakan disengaja, maka orang percaya tahu dari mana memulai kembali. Jikalau mereka merespon tawaran dari Kristus supaya mereka bertobat. Solusi dari Kristus terhadap kejatuhan itu, terhadap pengabaian kepada menjadi saksi, adalah bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang sedang ditempuh, sedang dijalani oleh orang-orang percaya, meninggalkan kasih semula itu, tidak mau menjadi saksi. Menjadi saksi banyak caranya Bapak Ibu. Ya, kita diminta untuk menjadi kreatif. Tetapi intinya adalah sebagai orang percaya, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu tugas kita itu adalah menjadi saksi. Sehingga perkataan kita harus menjadi sebuah kesaksian. Tindakan kita juga menjadi kesaksian. Cara berpikir kita juga harus menjadi sebuah kesaksian. Apapun, kita adalah saksi dan terang bagi dunia ini. Pertobatan bukan sebuah kata-kata atau hanya tangisan atau perasaan sentimental atau perasaan emosional, tetapi itu adalah sebuah tindakan yang diambil dengan sadar. Orang meninggalkan tugas menjadi saksi dengan sengaja, maka untuk bertobat dengan sengaja pula mengambil sebuah tindakan yang sama yang akan membawa dia kepada titik semula
orang itu mengawali hidupnya sebagai orang percaya. Di mana kita memulai hidup kita sebagai orang percaya? Waktu kita bertemu dengan Yesus. Dan hal kita bertemu dengan Yesus bisa merupakan sebuah kesaksian dari Roh Kudus waktu kita membaca sesuatu, kita mengalami sesuatu. Tetapi kadang-kadang, saudara, dan banyak terjadi, kita bertemu dengan Yesus untuk pertama kalinya karena ada orang yang bersaksi. Jadi pengalaman di mana kita pertama kali melakukan kebenaran, harusnya kita kembali ke situ. Kita mengambil bagian menjadi saksi agar orang yang lain itu mengalami apa yang sama yang kita alami. Bertemu dengan Sang Juru Selamat itu, diselamatkan dan diampuni. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Frase ini menjadi peneguhan kepada maksud dari Tuhan Yesus. Engkau meninggalkan itu, kembali ke situ dan ambil, jangan hilangkan. Lakukan dengan setia. Jadi dengan hal ini gereja yang tersesat tahu titik di mana dia harus kembali dan memulai, karena gereja tidak kehilangan kasih mula-mula itu. Gereja meninggalkan, ya, mengabaikan dengan sengaja. Mari kita tidak mengabaikan, kita kembali kepada jati diri kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi saksi, kembali menjadi saksi. Kalau Tuhan sudah menegur, Tuhan sudah memberikan jalan keluar, solusinya bertobat, kembali ke titik semula. Di mana kita tadinya abai, kita meninggalkan, lalu kita menjadi peduli dan kita memulai sesuatu yang baru. Kalau pengabaian itu tetap dilakukan, ini ancaman Kristus kepada orang percaya. Kaki dian itu disingkirkan. Ya, saya sudah katakan tadi, gambaran tentang kaki dian itu adalah gereja yang berdampak, gereja yang melaksanakan fungsinya. Dan Kristus berkata, kalau aku mendapati gerejaku tidak melaksanakan amanat itu, tidak melaksanakan fungsi itu, maka fungsinya sebagai saksi itu akan diambil. Bapak Ibu, kita bisa tetap menjadi orang Kristen. Gereja kita di mana kita ada juga tetap bisa menjadi gereja yang ada program ini, program ini. Tetapi betapa menyedihkannya kalau kita tidak menyadari hal itu. Lalu kita melupakan tugas bersaksi. Kita sibuk membangun, memperkuat gereja kita. Kita bahkan membuat orang enggan masuk di mana kita berada. Kita boro-boro mau keluar. Orang baru yang mau masuk pun enggan. Ya, karena ada seperti rasa memiliki rasa bahwa kami ini berbeda dan kami lebih baik daripada kalian, dan menolak orang untuk datang mengenal Yesus. Yesus mengatakan kepada gereja, kepada orang percaya yang model begini, kaki dian itu akan diambil, dalam arti dia kehilangan fungsinya sebagai saksi, sebagai terang. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, gereja yang ada jadi apa? Menjadi fosil. Sebenarnya hidup, ya, tetapi mati. Dia berpikir dia hidup, tetapi dia mati. Sekalipun nampaknya dia melakukan kesibukan, ya, program-program, ya, seluruh ibadah diikuti, tetapi karena dia tidak memperdulikan, tidak memperhatikan bagaimana hidupnya bisa menjadi saksi, Tuhan mengambil hak itu, Tuhan mengambil fungsi itu, dan betapa menyedihkan kita menjadi orang percaya yang tidak berfungsi. Ya, sekalipun tampaknya hidup dan begitu setia, tetapi mengabaikan penginjilan, membawa kepada resiko kaki dian itu disingkirkan. Ya, jika mereka mengabaikan tugas mereka sebagai terang, sebagai saksi, maka terang itu akan diambil dan diganti dengan kegelapan. Menjadi jelaslah Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, bahwa jati diri gereja Kristus sejati ditentukan tetapnya kaki dian
atau fungsi gereja menjadi terang atau menjadi saksi. Dan tanggapan tobat, tanggapan untuk kembali, ini diberikan janji oleh Tuhan bahwa mereka akan makan pohon kehidupan bagi mereka yang menang. Pohon kehidupan mengingatkan kita kepada peristiwa Taman Eden di dalam Kejadian pasal 3. Itu adalah lambang immortalitas. Dan janji ini dikaitkan dengan apa yang ada di dalam Wahyu pasal 2. Ini adalah sebuah janji untuk merestorasi persekutuan dengan Allah yang dinikmati oleh Adam dan Hawa sebelum kejatuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir khotbah ini ada beberapa kesimpulan yang saya ingin Bapak Ibu pikirkan. Yang pertama ini adalah bahwa ekspresi kasih tertinggi kepada Allah adalah menjadi saksinya. Kita nggak perlu ngomong yang manis-manis tentang Tuhan atau kepada Tuhan. Menjadi saksi saja, itu tanda kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Menjadi saksi itu seperti ada perasaan bergelora untuk kasih tahu kepada orang, engkau layak, engkau dikasihi. Ada keselamatan, ada pengharapan bagi engkau. Dan inilah kasih mula-mula, kasih yang semula dari gereja, yaitu mengingat jati dirinya sebagai saksi. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yang kedua, hal menjadi saksi adalah pelaksanaan amanat agung yang tidak boleh dihentikan oleh alasan apapun. Alasan doktrinal kah? Alasan yang karena kita setiap kali bersentuhan selalu mungkin dibully dan kadang-kadang iman kita dilecehkan sebagainya. Lalu kemudian kita berpikir, sudahlah, ya kita saja yang seberapa yang ada yang dijaga. Tidak perlu didengarkan oleh orang lain. Firman Tuhan berkata, situasi apapun tidak boleh menghentikan penyebaran Injil, pelaksanaan amanat agung. Yang ketiga, gereja dipanggil untuk bertobat dari dosa yang teramat dalam, yaitu meninggalkan kasih yang semula, tugas untuk menjalankan fungsi sebagai saksi. Jikalau ada di antara kita, apakah secara pribadi atau dalam komunitas sebagai satu gereja, tidak menekankan kepada penginjilan, tidak menekankan hal menjadi saksi di mana kita berada kepada tetangga kita, baik melalui kata-kata atau tindakan kita, maka gereja dipanggil untuk bertobat. Dan kalau gereja tetap memilih untuk tidak mau melaksanakan amanat agung ini, kembali kepada kasih semula itu, Kristus berkata mereka akan menjadi seperti fosil, nampaknya hidup tetapi mati. Apa yang ada pada mereka justru akan diambil, mereka tidak berfungsi. Jadi mari Bapak Ibu, kita kembali pada kasih yang mula-mula, yaitu menyatakan kasih kepada dunia dalam kata dan perbuatan. Jangan lupakan amanat agung, karena itulah jati diri kita, menjadi saksi. Menjadi saksi, memuridkan, mengajarkan, ya. Dan itu menjadi sebuah proses yang terus berulang sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan teruslah menjadi saksi. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki perjamuan kudus dan saya mempersilakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan unsur-unsur perjamuan di rumah yang sudah disiapkan, dan saya akan memimpin kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu
Ya, sudah siap semuanya? Mari kita menyiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan sambil mengucap syukur. Mari kita mengangkat cawan yang berisi air anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan bagi kami Tuhan. Sehingga kami memperoleh hubungan yang dipulihkan di dalam Engkau. Kami tahu Engkau menyelamatkan kami, memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah agar kami menjadi saksi. Kiranya Tuhan, kami setia dengan pelaksanaan amanat agung sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk hidup kita secara pribadi agar kita menjadi saksi. Kita akan berdoa buat keluarga kita, termasuk gereja di mana kita beribadah. Dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Dalam bulan September minggu yang pertama, kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, tugas kami adalah menjadi saksi. Dan menjadi saksi tidak dibatasi oleh tempat situasi. Kami adalah saksi di mana kami berada Tuhan. Tolong jemaat-Mu, tolong gereja-gereja untuk mengingat hal ini. Bahwa tugas pekabaran Injil tidak boleh berhenti oleh alasan apapun. Tuhan, keselamatan ini yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib adalah berita terpenting yang harus didengarkan oleh dunia ini. Ketika dunia kehilangan pengharapan mereka, Engkau memberikan pengharapan melalui berita tentang pengorbanan-Mu, berita tentang salib dan tentang kebangkitan-Mu Tuhan. Jadikan gereja-gereja bersemangat kembali menciptakan seluruh apapun yang dilakukan dalam melaksanakan tugas mereka menjadi saksi. Kami berdoa buat keluarga kami, buat gereja kami. Kiranya juga gereja kami menjadi gereja yang bersaksi. Dan semua program bukan hanya berfokus ke dalam, tetapi program itu berfokus kepada penjangkauan keluar, supaya Injil diberitakan, supaya lebih banyak orang mendengar tentang Engkau. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Pak Jokowi, sampai kepada seluruh aparat yang terendah Tuhan. Bekerja di dalam roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk persoalan-persoalan yang sedang terjadi baik secara politik, ekonomi maupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memberi hikmat kepada seluruh aparat yang berkepentingan untuk dapat menyelesaikan dengan baik Tuhan. Berkat-Mu turun atas kota Batam di mana gereja ini berada. Tuhan, Engkau memberkati seluruh
pemimpin-pemimpin wali kota dan juga berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang ada, berdoa untuk perekonomian, keamanan. Tuhan, berkat-Mu turun atas kota Batam sehingga menjadi berkat juga buat kami. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah kami hari ini. Mari Bapak Ibu di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu, mari kita muliakan Tuhan, mari kita naikkan pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.